Salam Korps, Assalamualaikum. Hari ini kita berjumpa lagi di acara podcast CIP untuk episode ke-6. Nah, kalau untuk kali ini nih, saya kedatangan teman saya sendiri, nih, teman seangkatan, yang juga ketua dari Angkatan 50. Halo Bro Muklis, gimana? Apa kabar? Baik, baik, baik. Ya, Boleh. udah berapa tahun kita nggak ketemu ya? Ya, berapa tahun lah. Udah satu Iya, tahun kali baru kemarin ketemu di Bukber ya. iya. Makasih loh bro. Saya diundang di Ya, selamat datang ya. CIP Center ya, dan ruangan podcastnya luar biasa. Iya dong, Bagus sekali. Perubahannya luar biasa. luar Kita biasa. sudah punya kafe ya di depan ya. Ada kafe, Sudah ada kafe di ruangan sana. podcast yang nyaman banget, bagus banget. Ada musolanya, ada ruang meetingnya, luar biasa lah. Iya, itu dari apa namanya pengurus sekarang memang fokus ke podcast CIP ini, alhamdulillah. Itu aja. Sama-sama. Untuk pertama-tama mungkin boleh perkenalan dulu ke rekan-rekan subscriber, silahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para senior, junior, dan rekan-rekan satu angkatan. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua, dan sukses ya dalam karirnya. Itu aja. Bro Muklis, nah ini karena kita temenan jadi kita panggil Bro aja karena seangkatan. Iya, Sekarang aktif di mana nih? ya, Bro Randy. Sekarang saya aktif di Kementerian Perhubungan, Perhubungan. di BPSDM Perhubungan ya, tepatnya di DP3IP Jakarta. Salah satu lembaga diklat yang fokus dalam pendidikan kepelautan. Oke, di ASN lah Di ya. ASN, ya. Mungkin oke ASN. Terus juga Bro Muklis ini kan juga ketua dari Angkatan 50 ya. Nah, mungkin untuk profiling Angkatan 50, boleh dong kita di sharing-sharing untuk Angkatan 50 itu dari tahun berapa masuknya ya, terus lulus tahun berapa, jumlah angkatan, dan lainnya mungkin boleh diperkenalkan ke para subscriber kita. Iya, Bro Randy, terima kasih. Jadi Angkatan 50 ini dimulai tahun 2027. Jadi September itu kita baru masuk di CIP Jakarta ya. Ya, Dan itu juga jadi salah satu bulan di angkatan kita. Iya. 2007 kemudian ada sekitar 270 orang teman-teman kita, dan sampai dengan tahun 2011 kita lulus 2011. Nah, dari situ baru kita mulai berkarir nih, Ya. sampai dengan saat ini 2024 ya. Kurang lebih sudah hampir 2011, 2024, 13 tahun ya. 13 tahun, Kita iya lumayan lama juga. berkarir. Untuk kan lu sekarang ketua angkatan ya, coba bisa jadi ketua angkatan itu prosesnya seperti apa ya, dulu kita mungkin ada rapat atau gimana ya, sehingga Muklis ini menjadi ketua dari angkatan 50. Ya, Bro Randy, ada ceritanya nih ya. Boleh, boleh. Jadi dulu waktu kita bertemu nih satu angkatan ya di tahun 2007. Nah, kita ini memilih salah satu teman kita tentu yang paling kita hormati ya. Waktu itu ada Bro David Lee. David Lee. Dia juga sebagai kalau di drum band kita itu kan yang paling hebat itu kan di selain bass drum, satu lagi Mayoret. Nah, David Lee itu Mayoret 1 di angkatan kita. Nah, oleh karena itu kita jadikan dia ketua angkatan. Sampai tahun 2011 kita lulus, Bro David itu menjadi ketua angkatan kita. Nah, kemudian kita growth, kita berkembang. Kemudian beberapa teman-teman kita berpikir bahwa yuk kita buat kepengurusan angkatan. Oke. Nah, jadi waktu itu di tahun 2019 terbentuklah kepengurusan angkatan 50 yang baru. Jadi waktu itu kita berdiskusi, yang menjadi ketua angkatannya tetap Bro David Lee, kemudian memilih saya. Waktu itu kita pemilihan ya, kayak pemilu ya. Kayak Pemilu, teman-teman semua memilih. Ada 3 orang calon kalau nggak salah waktu itu. 3 calon. Calon, kemudian saya terpilih suara terbanyak menjadi ketua pengurus angkatan. Jadi sebagai turunan dari ketua angkatan yang mengurusi ya teman-teman di angkatan 50. Begitu Bro Randy. Sampai dengan sekarang ini sudah 5 tahun. Sudah 5 tahun sekarang Muklis sudah jadi ketua. Jadi berarti apa? Ketua pengurus harian. Ya. Kalau di bawahnya ketua angkatan David Lee, jadi ada ketua
pengurus harian ya. Nah, selama jadi ketua pengurus harian tuh perjalanannya ini ada nggak nih yang berkesan nih selama mengurus angkatan 50 kan sudah mencar-mencar kemana-mana nih ya. Ada dong, boleh kita cerita apa pengalamannya yang berkesan Iya, betul, yang Bro Randy. Jadi semenjak kita lulus 2011 ya, ya pasti semua teman-teman sudah sangat fokus dengan karir masing-masing. Ada betul. yang dari nautika dan teknika pasti berlayar, kemudian yang KLK mereka fokus ada di pemerintahan, kemudian ada yang di perusahaan pelayaran dan lain sebagainya. Nah, di situ fokus kita adalah bagaimana kita bisa tetap eh, menjaga silaturahim. Itu Oke, awal ya. awal betul. Memang ketika awal-awal lulus itu semua masih fokus sehingga kita jarang ketemu nih. Tapi setelah Mm-mm. 5-6 tahun, sudah sampai sekarang 10 tahun nih, kita perlu untuk eh, mengembalikan lagi, suasana kekeluargaan. Keluarga. Nah, di situ kita mulai berproses untuk kita kumpul kembali, kita coba untuk bertemu dan mengorganisir lagi angkatan kita. Nah, selama itu juga banyak ya teman-teman kita mungkin yang ada yang sudah meninggal ya, kemudian eh, Oh, tadi yang yang meninggal ya? Iya, iya. Saya juga baru ingat teman-teman kita ada yang sudah berpulang ya, sudah berpulang. Dan mungkin boleh kita ingat-ingat lagi siapa-siapa aja tuh ya rekan-rekan kita yang eh, sudah berpulang duluan. yang sudah meninggal ya menurut kita ya. Ya, Ada 5 orang oke. dari mulai Agung Bastian Duto yang Pak pertama ya di Martin tahun itu 2012 2008. 8 berapa nih? Kemudian setelah lulus berturut-turut nih ada Bro Wawan dari teknik Wawan, ya. oke. Kemudian dari KLK ada Almarhum Andri Andri Kurnia Kurniavari. Farid ya, Kemudian terakhir ini Peta Meni Uli ya. oke. Sebelumnya ada Johan Oh, Mamondole 5. 5 Berarti ya. ada 5 orang yang sudah berpulang ya. Ya, dan itu menarik nih. Saya Hmm. sudah berada di Gimana nih? teman kita yang almarhum Andri Kurnia Farid. Itu Heeh, kan beliau memang sakit sebelumnya ya, sakit, oke. sakit cancer. Dan kita nih angkatan 50 sangat terbantu sekali dengan CIP. Karena waktu itu Oh, para alumni dari semua lintas angkatan bahu membahu membantu kita nih oh, untuk ada sebisa mungkin dari mulai berdonasi sampai dengan membantu proses penyembuhan. penyembuhan. Meskipun memang pada akhirnya takdirkan ya beliau Ya, meninggal, tapi suasananya begitu sangat kompak lintas angkatan itu membantu sampai kita datang ke tempat tinggal beliau ya waktu itu ya, ya, eh, di Tasikmalaya Tasik betul. untuk memberikan donasi dari seluruh alumni di CIP. Nah, ini sangat berkesan buat buat Berkesan buat banget. saya pribadi ya Betul, saya waktu itu juga. sebagai ketua angkatan. Iya, jadi ya mari ya sama-sama kita doakan mudah-mudahan teman-teman kita yang sudah berpulang diberikan tempat sebaik-baiknya. Insya Amin. Allah ya. Amin. Iya, kemudian yang selanjutnya nih, kalau tadi dari secara sebagai ketua ya, mungkin ada nggak yang paling deket nih teman-teman kita dengan ketua Muklis ini sampai saat ini? Oh iya, banyak ya pasti ya. Banyak. Salah satunya Bro Oh Randy iya, ini kalau saya jangan yang paling jadi itu dekat nih, bagian dari pengurus angkatan dan juga pengurus CIP ya. Luar biasa Bro Randy. Kemudian ada teman-teman kita yang lain, ada Angga Lutfi Alzianto Angga Lutfi, yang Alberto yang dia ya, cukup terkenal lah ya di lintas angkatan, oke, sering juga dipanggil untuk mengisi acara-acara dan dia juga pernah menjadi CEO terakhir ya, CEO mungkin CEO termuda kalau menurut saya oke, di Equinox. Kemudian Equinox ya, dia sekarang berkarir sendiri, karir mandiri ya, ya yang memiliki perusahaan sendiri ya, ya, seperti itu. Dan cukup banyak juga yang terakhir di angkatan kita yang sudah sukses ya terakhir memiliki sertifikasi PAHDU. oh ada juga yang Oh, yang tertentu ya, perempuan ya, Puan, alumni kita dari Nautika itu eh, Fitri, Fitri Raya Maestari Mataung. uh, Nah, beliau sudah berhasil memiliki sertifikasi PAHDU dari Nautika luar ya. biasa ya, Ya. sering kontak-kontak. Nah kalau itu tadi kan yang sering dekat. Nah kalau dari sisi pekerjaan nih, Bro Muklis, kalau dari sisi pekerjaan mungkin pernah nggak terlibat bersama dengan angkatan kita dalam satu proyek apa gitu? Mungkin boleh di-share. Iya, Hmm, itu Bro Edi. hmm, Jadi memang kita ini walaupun di dunia maritim itu luas ya, luas. tapi sepertinya CIP itu sangat dekat. Artinya kita satu angkatan akhirnya bertemu lagi. Bertemu lagi ya. Oke.
pada saat berkarir ya Betul. sebagai profesional. Nah, pengalaman saya juga pada saat waktu itu dipercaya oleh STIP Jakarta untuk mengambil kapal yang baru, training Kapal. ship ya, Training MH ship. Tamrin waktu itu. Oke. Kita ke Pontianak, ke Steadfast waktu itu, dan saya kebetulan bersama dengan satu angkatan teman kita nih, Oke. Zainal Arifin ya, Zainal atau Arifin. Ipin yang bisa Di Ipin ya. Ipin ya saya ingat. Nah, Ipin di engine, kemudian Oke. saya di deck. Nah, Oke. kami bersama-sama dengan tim dari STP juga untuk mengambil kapal baru nih, training ship ya, MH Tamrin Oke, di jadi Steadfast di Pontianak, dan itu pengalaman yang luar biasa. tetap bertemu lagi ya meskipun udah keliling-keliling di mana-mana, tetap juga angka 50 dari satu proyek bertemu bertemu juga ya. Iya, betul-betul. Luar biasa sekali. Dan Kemudian, pasti juga angkatan yang lain juga ya, saya yakin pasti juga seperti itu. oke. Nah, kemudian selanjutnya nih kalau untuk CIP ada nggak kita punya project dari angkatan 50 nih untuk CIP kedepannya kita mau bagaimana nih dengan CIP? Ya, Bro Randy. Betul. Nah, salah satu dari concern dari angkatan 50 adalah mensupport penuh apa yang CIP akan lakukan. Program-program CIP tentu kami bagian dari CIP akan berkontribusi dan mensupport penuh semua program CIP. Dari mulai kepengurusan yang sebelumnya, Ya, sampai dengan yang sekarang pun kami membuktikan bahwa angkatan 50 juga uh, turut berpartisipasi dalam kepengurusannya. di dalam kepengurusan CIP ya. Ya, Baik langsung maupun nggak langsung nih. ya, Nah, kalau yang sekarang nih kepengurusan sekarang langsung nih kayaknya, karena Bro ini langsung terlibat dalam kepengurusan CIP. iya. Salah satunya betul. Iya. Cukup banyak ya. Dan teman-teman kita juga di angkatan juga yang menjadi bagian langsung anggota CIP. Oke. Dan kami juga akan berupaya untuk menambah terus jumlah anggota di angkatan 50 untuk berkontribusi langsung di CIP. Nah, kemudian dalam setiap pemilihan untuk ketua CIP, kita juga memberikan perwakilan kita untuk datang dan memberikan suara. Karena saya yakin suara kita itu juga menjadi bagian penting untuk kemajuan CIP. Ya, oke. Luar biasa sekali ya. Nah, itu tadi tentang angka 50. Nah, ini kita flashback sedikit ya, mundur sedikit ke dulu waktu zaman masih kuliah. Pernah dong di isengin senior, masih ingat nggak dulu waktu di kampus? Iyalah pasti. Kalau cerita-cerita iseng senior banyak ya. Banyak ya. Mungkin biasa. Satu dong, boleh dong dibagi ke kita cerita yang mungkin masih berkesan sampai sekarang waktu di kampus itu seperti apa ya? Iya. Sebenarnya malu diceritainnya ya. Nggak Tapi apa-apa. memang ya namanya juga taruna ya, kita Iya. udah seperti saudara nih. Betul. Dimarahin iya, ya kan? Iya. Didisiplinkan iya. Itu semua menjadi satu dan membentuk kita sebenarnya sebagai taruna ya, atau perwira yang siap untuk berkarir baik di laut maupun di darat nih. Jadi waktu itu Bro Randy, saya tingkat 1 itu diberikan tanggung jawab sebagai asisten 1. Oh, bikin jadwal jaga ya. Waktu itu saya bersama dengan teman kita juga Bro Johan. Oh, Nah, sudah berpulang. Nah, Johan Lutando. Oh, beda ada dua ya, ada dua Johan yang Oke. sudah baru bisa mengunduri. Ya. Ini Johan Lutando. Iya. Sama-sama nautik. Ya. Jadi waktu itu memang saya juga bagian dari Pusroh nih. Oke, Muslim ya. Dan suatu ketika kita memang di Pusroh itu ada kegiatan cukup besar karena mengundang ada event lah ya, event Pusroh, dan kita mengundang Ustadz nasional waktu itu. Nah, saya dengan Bro Johan tidak komunikasi sebelumnya untuk membuat jadwal jaga di hari itu. Nah, jadi pada hari itu acara berlangsung, saya fokus di kegiatan Pusroh waktu itu karena saya STIP nih di kegiatan itu. Kemudian saya dan Bro Johan itu sama-sama lupa untuk membuat jadwal jaga di hari itu. Kasus dong ya. Di hari itu siang-siang, kan bisa siang ditempel ya. Siang, soal itu. Itu nggak ada jadwal jaga. Tidak ada yang crowded dong, pasti crowded. Dan saya ingat betul waktu itu yang menjadi Tarpede kan harus kita lihat ya. Ternyata jadi Tarpede-nya perwira jaga waduh saat itu. Iya. Luar biasa dan sekarang
akhirnya saya dengan beliau ya sama-sama di kementerian. Oh, jadi ketemu lagi di kementerian Ketemu lagi. sama senior tersebut ya. Betul, Senior yang ada di kementerian nih. betul. Ceritanya nih. Saya kan ya biasanya tingkat 4 ini yang jadi tabel ini perwira Perwira jadi tabel. itu aja enggak. Karena nggak ada jadwal jaga. Nah, kemudian Menarik sekali. panjang ceritanya kan sedikit. Nah, malamnya ini kita dipanggil sama asisten 1. Oke. Saya sebelum pikir, waduh, kesalahan saya besar sekali nih. Besar, oh ya, Apa diapain ya gitu. nggak bisa tidur itu, nggak bisa. Tapi ternyata asisten 1 ya beliau sangat bijaksana, memberikan saya nasihat yang sangat bijak, dan memang ujung-ujungnya saya dipecat. Nggak jadi asisten beliau lagi. Itu memang salah, saya betul-betul sadari itu. Tapi beliau sangat bijak sekali memberikan saya nasihat dan tidak diberikan hukuman apapun. Nah, itu salah satu yang terlihat nih sampai sekarang. Luar biasa. Dan kemarin baru saja berhubungan dengan dia. Berhubungan lagi ya. Dan akan menjadi kerjasama. Jadi justru malah jadi kebersamaan yang nggak terlupakan ya. Jadi betul. Ya. Kemudian tadi dari cerita tersebut nih, kalau boleh pesan untuk junior-junior yang lagi di kampus nih, supaya bisa lanjut yang sedang kuliah itu apa nih biar tetap bisa tetap sampai lulus di STIP seperti itu. Ya, buat teman-teman kita ya, buat kita ya, adik-adik yang masih di STIP yang masih kuliah, tidak asrama. Jadi memang nasihat senior itu selalu biasanya nih selalu terngiang-ngiang, teringat di hati junior ya. Ini nasihat saya mungkin di angkatan 50 ya, untuk para teman-teman junior-junior yang masih di STIP, tetap semangat untuk menyelesaikan pendidikannya sampai selesai. Ya, karena percayalah adik-adik bahwa kalian telah tepat memilih sekolah di STIP dan nanti setelah lulus akan menjadi bagian dari keluarga besar CIP. Di mana tempat kita bekerja nanti luar biasa. Di laut bisa, dan ketika di laut ya karirnya akan sampai puncak ya, sampai tinggi ya, sampai kapten lah ya, master di kapal sampai master dan sampai chief engineer. Kemudian kalau di darat nih luar biasa, ruang lingkup maritim, perusahaan pelayaran, pemerintahan, administration ya. Kemudian owner dan lain sebagainya. Luas sekali area kita bekerja. Jadi jangan tetap semangat lah ya. Semangat ya, jangan patah semangat, tetap semangat untuk menyelesaikan pendidikan sampai selesai. Karena ada istilah yang begini, Bro. Kalau kita mau berdarah-darah, ibaratnya bersusah payah pada saat kita belajar, nanti masa depannya akan mulus. Tapi kalau kita bermalas-malasan, ya, beringan-ringan di awal nih, kalau kita belajar ya, percaya deh, nanti pada saat berkarir akan bersusah payah. Itu tuh teman-teman sekalian boleh dijadikan quotes hari ini, luar biasa dari Bro Muklis ya. Kalau di kampus dulu pernah nggak Bro itu iseng gitu sama junior? Pernah nggak? Iseng ya? Iseng deh. Kalau tadi kan senior yang iseng ke kita. Nah ini kalau Muklis sendiri gimana, pernah nggak? Kalau iseng biasanya lupa ya. Kalau senior iseng nih biasanya lupa karena iseng ya. Jadi yang diisengin junior yang ingat biasanya. Justru yang ingat ya? Iya. Mungkin nggak terlalu banyak sih dia lupa. Itu jadi catatan juga. Justru kalau kita iseng lupa kita ya. Kita udah ngapain ya. Jadi nggak ada yang justru juniornya justru kayak, atau mungkin junior ketemu gitu yang udah pernah diisengin di luar gitu. Sampai saat ini ketemu junior sih nggak ada yang malu, junior dulu iseng sama saya gitu. Nggak mungkin ada juga kali ya kayak gitu ya. Berarti itu. Oke, nah ini yang agak serius sedikit, pertanyaan selanjutnya nih Bro Muklis nih, kalau tentang dunia maritim nih kalau untuk sekarang nih bagi anak-anak muda seperti apa nih pandangannya ya Bro Muklis untuk dunia maritim? Iya. Untuk anak-anak muda supaya tertarik dengan maritim. Ya, Bro Randy. Jadi kalau saya boleh mengutip ya kata-katanya Bapak Presiden kita itu, di awal pemerintahan kan dia fokus di maritim ya. Pak Jokowi ya. Dia bilang bahwa
kita ini sudah terlalu lama membelakangi samudra, laut, kemudian ada selat dan teluk. Sudah saatnya kita mengembalikan kejayaan bangsa ini melalui laut. Nah itu kata-kata Bapak Presiden kita di awal pemerintahan 2010 ya kalau nggak salah, 2009 ya. Nah di situ memang Presiden kita ya fokus bagaimana karena begitu besar potensi bangsa ini di sektor maritim. Jadi Logistik kan harus diangkut dalam maritim sampai saat ini kapal, diangkut melalui kapal. nggak bisa pesawat yang begitu. Jadi untuk berkarir sangat menarik sekali nih ya untuk dunia maritim masih cukup besar peluangnya untuk berkarir di sektor maritim dan butuh orang-orang atau sumber daya manusia yang hebat, yang unggul. Betul. Nah, makanya untuk adik-adik ya, tetap semangat belajarnya di STIP untuk menjadi yang terbaik. Betul. Lulusan yang unggul, nantinya udah unggul yang nantinya bekerja di dunia maritim pastinya ya. Betul. Berarti tadi ada yang saya lupa nih bertanya, Pak Muklis di ASN sebagai apa sekarang? Saya sebagai instruktur juga diberikan amanat sebagai kepala unit sertifikasi. Nah ini mungkin sedikit ya memberikan informasi untuk para promosi juga nggak apa-apa. Jadi masih banyak loh laut-laut kita ya, laut Indonesia ya, ini yang masih terjebak dengan sertifikat palsu. Wah. Jadi ketika sudah ketahuan, pasti deh administrasi kami ya pasti akan mengetahui ketika si pelaut tersebut menggunakan sertifikat palsu. Dan ketika itu diketahui langsung disuspend. Intinya adalah si pelaut ini ya nggak bisa berlayar lagi. Semua sertifikasi dia, lisensi dia udah ditutup oleh pemerintah. Selamanya. Nggak selamanya sebenarnya. Masih bisa ada rentang waktu. Artinya masih diberikan kesempatan untuk bisa diberikan sanksi dulu lah. Sanksi dulu ya. Seperti itu. Nah, biasanya para pelaut ini dia bukan sengaja tapi dia tidak paham. Ketika perusahaan menawarkan dia untuk mengurus sertifikatnya, ternyata ya ini oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab akhirnya dengan mungkin ingin cepat prosesnya akhirnya membuat sertifikat palsu. Pelautnya tidak tahu. Nah, ketika dia mau revalidasi atau mau updating sertifikatnya, ternyata palsu. Padahal dia memang benar-benar berkuliah atau sekolah kepelautan ya, namun karena ngurusnya dengan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, maka jadi kena suspend. Itu mungkin perlu diwaspadai oleh kita semua ya terkait pengurusan sertifikat. Berarti Bro Muklis di bagian ngecek sertifikatnya atau di bagian sertifikasinya, pengajar juga, instruktur juga di mana di Berdiklat atau di BP3IP Jakarta, Balai Besar Sunter. Sunter. BP3IP Jakarta ya. Baik. Nah, kemudian untuk ini pertanyaan sebelum terakhir, agenda kedepannya nih untuk CIP nih, angkatan kita nih mau ada program apa nih ya? Mau ada acara mungkin ya kayaknya. Baik. Ya, ini juga informasi untuk rekan-rekan senior, junior, dan rekan-rekan angkatan ya. Ayo kita main ke CIP Center. Ternyata CIP Center rumah kita bersama ini sudah sangat bagus dan sangat layak untuk kita kunjungi atau kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan angkatan. Dan rencana memang untuk angkatan 50 kita sudah menetapkan bahwa nanti ulang tahun angkatan yang di bulan September akan kita laksanakan di CIP Center. Betul. Dan kita juga mau memberikan sumbangsi nih berupa CCTV. Bro Randy dari angkatan nih kita sudah siapkan anggarannya untuk CIP Center untuk dipasang CCTV ya. CCTV ya biar aman ya di sini belum ada CCTV memang ya. Jadi Bro Randy walaupun jumlahnya itu nominalnya nggak banyak ya. Jadi harapan kita meskipun sedikit tapi kita ingin berkontribusi. Kedepannya pasti kita juga berharap kita bisa memberikan yang lebih banyak ya, lebih besar. Kita juga ngajak nih teman-teman senior, junior juga untuk bisa datang ke sini ya. Terutama Ima datang dulu ya. Datang dulu, nikmati kopi di sini. Kopinya enak banget. Dan ini Bro Randy, bajunya bagus nih. Oh ya, ini baju bisa dipesan nih kalau Bro Muklis mau nanti saya sampaikan di sini ya, bisa dipesan untuk kaos ini ada di CIP, bisa dibeli. Bagus bajunya. Kayaknya rekomendasi nih buat teman-teman anak-anak. Iya, bisa silakan buat rekan-rekan apabila ingin memesan baju ini nanti kita cantumkan di deskripsi di bawah
bisa tinggal dihubungi aja. Siap. Siap. Nah, oke, pertanyaan terakhir nih, apa saran dan masukan untuk CIP ke depannya nih dari kita nih, saran dan masukannya seperti apa? Iya. Kalau masukan saran yang pasti untuk CIP tetap semangat karena kita ini alumni sudah ribuan, Ribuan. sudah banyak sekali Angkatan dan 65 sekarang yang terbaru. ya dan yang mengayomi CIP. Ya. CIP sampel CIP ya. Dan kita berharap dari CIP ini akan banyak program-program yang mendukung para alumni dan juga STIP. Sehingga kami sebagai alumni itu bangga ya memiliki alumni dan CIP. Saya kira lebih banyak lagi acara-acara event-event yang kreatif, inovatif. Ini luar biasa. Kita sudah punya podcast sendiri ya. Kalau untuk podcast siapa nih kira-kira yang menarik untuk diundang ya di podcast kita untuk selanjutnya nih? Wah, banyak banget kalau alumni kita yang sudah sukses ya, yang bisa diundang ke sini dan menjadi inspirasi ya, inspirator lah untuk CIP, untuk junior, untuk saya pribadi cukup banyak. Saya kira referensinya banyak lah, banyak untuk diundang. Siapa gitu mungkin dari public figure atau dari mana? Mungkin ada ide-ide usul-usul kalau buat saya sih mengusulkan ada angkatan sendiri ya. Dari angkatan sendiri siapa nih? Angkatan sendiri ada, kita punya angkatan sendiri. Oh iya sih. Kita punya juga taruni kita, Fitriaya Maestari Marco yang sudah baru saja ya dapat sertifikasi pandu yang bisa diundang juga. Dan Bro Randy, usulan saya ini, kalau memang nanti kita bisa on the spot ya, itu bagus tuh. Oh, di luar ya podcastnya, nggak di sini jadi ya. Podcastnya on the spot nih. Betul. Telepon senior, kita mau podcast di kantornya Senior nih, bisa ya? Jadi lebih inovatif. Oke, untuk kontribusi angkatan kita nih bro, angkatan 50 ke CIP itu gimana ya? Seperti apa ke depannya nanti? Ya, yang pasti ya, kontribusi kita harus real nih. Ada uang iuran. Nah, uang iuran kita akan sampaikan ya, karena sudah diinfokan bahwa uang iuran untuk CIP itu murah sekarang. Cuma 300.000 sebulan. Ya, murah, betul. Angkatan kita kan ada 260 orang. Iya, nah, kita hanya memberikan iuran 300.000 dan itu pun nanti akan kembali ke kita manfaatnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Betul. CIP Center digunakan untuk pengelolaan kegiatan CIP dan saya juga mengajak rekan-rekan senior junior untuk lintas angkatan, ayo kita berkontribusi langsung minimal dengan membayar iuran yang murah, cuma 300.000 sebulan. Betul, ya, murah sekali. Kalau dibagi ke semua anggota kita nih di angkatan kita, Rp1.000 berapa? Rp10.000 per bulan, yang sangat murah sekali. Betul. Iya. Baik. Oke, itu tadi mungkin podcast kita dengan Bro Muklis ya. Sampai berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Ya. Untuk para pemirsa sekalian, jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube. Oh ya, Bro Muklis mungkin ada Instagram, boleh nanti kita sampaikan juga. Ada nama Instagramnya apa? Boleh. Muklis 2504. Muklis 2504, nanti boleh di follow juga ya teman-teman ya. Oke, itu tadi podcast episode 6 kita. Podcast CIP, sekian saya sampaikan podcastnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kok. Terima kasih.